Salawat dan salam juga kita aturkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW dan juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Rahmat dan keampunan sama-sama kita doakan baik kepada ulama prakadimin dan ulama yang muktabar, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala masih ada ulama kita yang ada di Aceh maupun di luar Aceh. Yang kami hormati pertama sekali kepada Bapak Fadli sebagai guru kita bersama atau dosen kita bersama, dan juga yang saya hormati panitia, dan juga yang kami banggakan dan kita doakan Universitas Unima ini semoga sukses. Juga Pak Rektor kita doakan selalu sehat walafiat, dan istimewa permohonan saya kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada hari yang berbahagia ini, yang ingin kita rencanakan untuk mengikuti satu acara daripada saya, tema yang sudah disepakati bersama, yaitu masalah generasi pencinta ulama. Ya Pak Ali ya, itu ada temanya, pencinta ulama. Maka Bapak mahasiswa dan mahasiswi, mungkin saya pada hari yang berbahagia ini hanya sekedar memberi materi. Sesudah saya beri materi, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab, atau pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk kami, yang memang kalau mungkin saya jawab, kalau tidak mungkin saya jawab, mungkin akan saya jawab lewat api, atau lewat kesempatan yang lain. Maka adik-adik, bapak-bapak sekalian, kita orang Aceh sini, bahkan Indonesia umumnya, tidak terlepas negara kita berjasa terhadap para alim ulama. Bahkan dalam sejarah terbukti dan bahkan tercatat di mana-mana museum, ulama-ulama kita yang dahulu sangat berkontribusi besar dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan banyak kali pejuang-pejuang pahlawan kita yang ada di Aceh mayoritas dipimpin oleh para alim ulama. Seperti di Bayu di Capling ada Abu di Capling kan? Juga di tempat-tempat lain mungkin saya rasakan juga ada pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang memang dari kalangan ulama. Maka adik-adik sekalian, karena ulama kita dulu sangat berjasa terhadap kebangsaan atau sangat berjasa terhadap tanah air kita, maka generasi-generasi kita sekarang ini wajib menghargai para alim ulama, karena mereka sangat berjasa di atas permukaan bumi ini. Dan kita lihat akhir-akhir ini, ya, karena sekarang ini merupakan zaman digital,
Maka caci maki, fitnah memfitnah banyak sekali yang kita lihat di HP. Bahkan sekarang ini bukan sekedar untuk orang awam, orang biasa. Bahkan kadang-kadang ada yang tunjukkan fitnah tersebut kepada guru-guru kita yang sangat berjasa terhadap tanah air kita. Ya. Maka pada pertemuan yang berbahagia ini, yang pertama sekali saya ini merupakan alumni Dayah. Nah, ya, alumni Dayah Mudi Mesra Samalanga. Dan sekarang saya sudah ada pesantren di Simpang Memplang. Dan juga saya merupakan ketua Huda Wirid. Maka dalam acara ini merupakan juga kunjungan ketua Huda Wirid kepada kampus kita ini. Ya, kunjungan ketua Huda. Ya, maka saya sendiri sangat mengapresiasi dan menganggapkan ini merupakan satu undangan yang sangat spesial. Karena kunjungan ketua Huda Wirid, maka saya juga merasa bangga. Maka adik-adik, abang-abang sekalian, dan juga di samping saya merupakan menimba ilmu di pesantren, juga saya pernah menimba ilmu di stand dulu waktu saya. Sekarang sudah jadi YN ya. Di stand semua waktu saya dulu masih stand sekarang udah YN. Saya juga SAI-nya saya dapat di situ. Maka adik-adik sekalian, bapak-bapak sekalian, maka kita ini semuanya wajib mencintai para alim ulama. Kenapa? Karena referensi sebuah hadis, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama ini merupakan pewaris para nabi-nabi. Ya. Ulama kita, ulama yang pernah menimba ilmu agama dimanapun, ini merupakan adalah pewaris ulama, waris Nabi. Maka wajib kita umat-umat Nabi menghargai para alim ulama. Seperti Abu Mudi, ya, Ayah Min Jadruang, Abun Buni, ya, banyaklah ulama-ulama yang masih ada ulama-ulama kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Ya. Maka wajib kita cinta para alim ulama. Dan yang dikatakan dengan ulama bagaimana? Ya. Bagaimana yang dimaksud dengan ulama? Ulama ini merupakan orang yang mendapat ilmu 3 perkara. Yang pertama ada fiqhnya, yang kedua tauhid, yang ketiga tasawuf. Ada 3 disiplin ilmu pada seseorang, itu sudah dikatakan ulama. Maka harus ada 3 ilmu: tauhid, fiqh, tasawuf. Ya. Maka harus ada 3 perkara ilmu baru dikatakan ulama. Dan ilmu 3 perkara ini tidak mudah kita dapat.
untuk menjadi para alim ulama bukan secepat kilat. Ada prosesnya, ada zamannya, dan ada habis segala-galanya untuk mendapatkan 3 perkara ini. Tidak mungkin jadi ulama secepat kilat. Maka ada tempat-tempat kadang-kadang yang dikatakan dengan pesantren kilat. Maka jadilah ulama kilat. Ya. Padahal ilmu yang 3 perkara tadi tidak menguasai. Tapi ulama yang dimaksud dalam referensi Al-Quran, referensi dalam hadis, ijma' dan qiyas, ulama yang bisa menguasai 3 disiplin ilmu: tauhid, fiqh, tasawuf. Untuk apa kita harus ada tauhid? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita hamba ini beribadah kepada Allah. Bagaimana kita beribadah? Allah taala ada duri. Allah taala tidak kenal. Mengimanda duri Allah. Moya orang kalau bukan moya orang biasa mengada duri. Menteri dan nyawa ingin tenung pacaran. Nyo, enak sekali kita lihat fisik. Menteri dan nyawa galak kawan nak awak mati sui. Nah, 3 gol, wali mata Aceh dua tu. Nyen mangak dah duri dah tahu bape. Sekarang di HP ni media sosial ada program cari jodoh. Jodohnya di HP. Kadang-kadang dibohongi sama perempuan. Dikirim gambar artis. Bahan merumpok, bahan dajak merumpok langsung kursihi beruqiyah. Ini pengon. Nyan untuk mengenalkan sosok perempuan lewat fisik. Banda kalian tinangan, buah hidung mencung, kulit putih kuning, bahkan kuning langsat, badannya semampai. Waktu tahu rumah dia mahayal tu, nam rumpok mahasiswi punau jurusan pertanian, cukup dari nyai tanya mau wadon gara-gara bak dah fikir fisik tinangan. Tapi kalau kita mengenal Allah, itulah lewat sifat yang wajib pada Allah. Kalau kita ingin mengenal Allah, lewat sifat yang wajib pada Allah. Sifat yang wajib pada Allah yang wajib kita ketahui ada 20 sifat. Yang pertama kan wujud. Ini kajian yang panjang nih kalau kita kaji masalah tauhid ya. Ya. Jadi ada mengatakan hari ini ulama, tapi tauhidnya enggak bisa. Sifat 20-nya enggak bisa. Itu bukan ulama. Maka tauhid itu perlu. Contoh perlu kepada ilmu tauhid untuk mengenal Allah. Allah Ta'ala bersifat alimun. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala basirun. Allah Ta'ala maha melihat. Allah Ta'ala maha mendengar. Kalau ini sifat Allah, kita implementasikan dalam kehidupan kita, mestinya kita takut kepada Allah. Kalau kita ingin main judi online, ojol kan? Apa? Judi online.
Sekarang anak-anak muda di warung kopi saya lihat kiri kanan. Oh, tak ada lagi Pak Imam, enggak ada lipat besi. Main judi, alasah nak urung main judi kerawai. Nyabe peng begalingan long nanti kita tengok semalam. Kita tengok. Ya, alasan kenapa mereka main judi di warung kopi? Alasan tidak ada orang yang melihat. Kenapa manusia hari ini, pemuda, mahasiswa dan mahasiswi, terjadi hubungan antara perempuan, hubungan di luar nikah? Alasan nggak ada orang lihat. Nggak ada orang lihat. Orang tua tinggal di kampung, keluarga tinggal di kampung. Terus kita merantau ke Unima menimba ilmu. Rupanya sampai kita menimba ilmu, sibuk kita main judi, sibuk kita pacaran. Alasan tidak ada orang tua, tidak ada orang melihat. Tapi kalau kita rasakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Allah Ta'ala Maha mendengar, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kita takut berbuat maksiat. Anda je cewek, kalau lebih yang masih tua di Banda Aceh, saya malam minggu hana bakau, anda dah ya geroi, ya bawa inang geroi, iba, ya pacaran geroi, apa nak tahu? Uri agam kena pungan bau rinang. Di urinang orangnya si urinang hana peng dong. Enggak ada uang. Peng hana hawa dumpu le urinang. Wadai ka hawa meranggapu hawa bakso nelpon laki-laki. Telepon jawab, "Bang. Ini dah lapar, Bang. Belilah bakso satu." Dan yang uragam dah bakso. Naya ikelam dia wainang, "Bang, pakai dah habis." Laki-laki cowoknya kirim paket. Ya? Uang dari mana? Dari kampung. Padahal dikirim uang dari kampung untuk modal kita mencari ilmu agama atau mencari ilmu masa depan kita. Tapi kita habiskan uang orang tua untuk berkoyak-koyak, bukan dengan untuk ilmu. Bahkan karena dengan Allah Taala Maha melihat, Allah Taala Maha mengetahui. Musuh dodo adik-adik, abang-abang kalian menduk, nak ingin dalam pikiran Allah Taala Maha mengetahui. Wadai kena cewek ya, kena pacaran ya. Telepon lewat agam tu, "Bang, atau dek ketemuan yuk." Okeylah, kapan ketemuan? Nanti malam lah, malam minggu. Okeylah. Budak sinang isoleh, isu bajai-bajai, ibu mi'am, ibu nyo, ibu je. Duduk tinggal di Allah Ta'ala Maha mengetahui. Telepon tu agak, "Bang, maaf bu. Maaf ya enggak jadi ketemuan." Kenapa? Allah Maha melihat. Allah tu. Jadi menyanyau nak inisiatif dalam pikiran adik-adik sekalian. Kita betul-betul tahan kepada Allah. Kita enggak nekat berbuat mungkar karena kepercayaan kita Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Saya urinang kampung nah. Urinang kampung tu tiga kau. Gempak kau. Ya, enggak gempak. Goi ngai ke.
Bu, keluar bu. Itu apa? Aku udah galau nih. Ya? Apa yang galaunya? Mau pegang tu? Kau pak kau. Ikut le tidak urutnya aku pegang bekah nah. Dua tu tagai bu. Pegang kau. Padahal tidak teringat dalam hati mereka Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi punya Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha mendengar. Maka dosa-dosa yang ingin rencana berbuat, kalau kita bayangkan Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, tidak akan terjadi. Maka inilah perlu dalam kehidupan kita ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Yang kedua tasawuf. Ya, tasawuf. Apa? Fiqh. Apa tujuan kita menimba ilmu fiqh? Supaya kita sah ibadah. Salat aja rukunnya 13. Satu rukun aja punya aturan-aturan. Kalau kita tidak ikuti aturan, tidak sah salat kita. Bayangkan 13 rukun. Antara lain rukun yang pertama berdiri. Bagaimana berdiri yang sah dalam salat? Atau niat, bagaimana niat supaya niatnya menjadi rukun salat? Pelajari kita dalam fiqh. Antara niat dengan rencana lain. Semua perencanaan ada dalam hati, tapi definisinya berbeda. Bagaimana maksud niat? Bagaimana maksud cita-cita? Kalau kita enggak belajar ilmu fiqh, niat tidak kita bedakan dengan cita-cita. Misalnya kita ingin rencanakan hari Minggu kita ingin ke laut, tapi belum datang ke laut, itu cita-cita. Kalau kita rencana langsung kita berbuat, itu niat namanya. Ya. Lagi contoh, misalnya semayang harunanian, munanian. Ya. Dalam semayang harus ada niat. Di mana terletaknya niat? Dalam lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kasat ta'rat lain 3 perkara yang pokok-pokok niat harus dihadirkan dalam lafaz Allahu Akbar. Itu baru nama niat. Tapi kalau dari rumah ingin salat ke munasah atau ke masjid atau rumah ibadah, itu bukan niat namanya. Itu cita-cita. Maksudnya dari rumah rencana nak semayang. Warna rumah itu nak pendapat. Itu apa kita niat dalam salat? Dari rumah sendiri kita pergi untuk salat. Dari rumah ke rumah ibadah itu namanya cita-cita. Yang namanya niat dalam lafaz Allahu Akbar. I rumah hendaknya utajak ke rumah ibadah yang ke cita-cita. Yang niat dalam sembahyang. Maka lafaz niat Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Nya itu niat. Ya. Dan banyak sekali yang lain-lain. Ya, lihat hukum-hukum fiqh. Saya lihat di munasah atau masjid perempuan-perempuan yang salat. Nalung kalau urinang ko yakin semayang. Wadalung kala nuruinang yakin semayang long merasa bangga. Tapi hotel kala syarat wadai ke semayang kadang-kadang terbuka aurat tanpa disadari.
Ya. Pakai dilekong pun. Dilekong ke? Menyakan wa mukena. Dia jauh. Dak sah salat. Karena aurat perempuan seluruh tubuh kecuali yang boleh nampak muka dan telapak tangan. Nauragam dongkalan sembahyang ngan silu dengan celana panjang. Kan hanjir sembahyang ngai lu je. Tapi harus kita pelajari mana aurat laki-laki dalam salat. Antara pusat dan lutut. Ya, antara pusat dan lutut. Wadai ke semayang. Monya gedanya uragam ta semayang tasuk ilu kulam ketak sangen. Hana dah pakai baju dalam, wadai dah rukuk dan dah sujud. Disah rukuk dan kita sujud. Nampak pantat. Ilung pernah lundang tiga. Delat terus lun. Uragam sembayang, uragam tumbun. Pura bedang. Lagi bang gedre lam tau. Wadai sembayang ilu thong ubud panu. Wadai rukuk dan sujud mudah dua dan. Dua na lu nyingok sit. Nungkalan na taban. Itu tidak sah salat. Kenapa? Nampak aurat. Karena aurat yang wajib tutup bukan di depan aja, termasuk di belakang. Tidak sah salat. Orang yakin beribadah tapi enggak mau belajar ilmu agama, itu tidak sah salat. Antara yang geron adik-adik yang ingin salat dengan celana yang panjang, ya, nyen ilu ada busan atau meyakar ada busan guna baju dalam yang je pokok yang baju budak dalam nanti mihan nanti baju dalam ilu pokok ada busan lagi jojon so ilu jamu nanu belum jojon Ibasul, ngajit, ya, mon hansah salat tu, handat mayang, enggak sah salat kalau nampak aurat, kalau kita tidak belajar ilmu, ya, dan banyak sekali aturan-aturan agama yang diwajibkan oleh Allah untuk berbuat ibadah. Kalau kita berbuat tapi tidak ada ilmu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohlah murinang pakai dilkum. Nyao jadi. Dilkum dalam semayang. Rambut enggak boleh nampak. Kecuali rambut yang sudah putus. Kalau kita salat, rambut sendiri walau satu rambut sehelai rambut enggak boleh nampak. Kalau nampak rambut di sah waktu salat, itu tidak sah salat. Maka wajib belajar ilmu. Ya. Wajib belajar ilmu. Ya, fiqh. Lada urang galak sembahyang, urinang galak sembahyang, uragam galak salat. Ilmu mana? Ilmu dan lagi proses cerita masa Aceh cerita, ya, karena yang buka balung orang Aceh, yang di orang Aceh kagak, neneng, na thera urang buka, cukup bengai ke, leh orang kejak umungan, tapi bengai ke, tapi betul dah. Gum kawin batu kampung yang tempat. Igai rumah ke. Bang, kampung kamu nak aturan so yang jeng linco baru semayang mulata. Igai le linco baru kan. Omai lu hanjir semayang lagi. Igai rumah kiban yang ke pupuk leng kuimu menana pupuk buat. Wanjir na.
Tingai zagamnya, oh mudah tak salat. Iban yang kuling kuimum, mana nak buat? Ya dong lah ya mulasa. Gerukung kuimum gerukung aji. Gerujung kuimum gerujung ji. Ternyata langkawannya naurung yang bekah ya krom. Yang bekah ya krom. Ya. Bekah ya krom pah bekah pintar rumah. Gekode le urung ba urung bangayan hai punya bahasa haji luar salat kayak kan toy ya krom le gejelok jara lam munguk. Ipike le thagam bangayo oh semayang mana rupanya jelok jara ulik ugelau. Ji jara ugelau. Urung likong kuimo pike nyok ibang kau pupuk mana dah pupuk. Berarti semayang jelok-jelok jara lam munguk. Urung likong kuimo jelok jara lam munguk kuimo. Mang kuimo hong na jelok man bintih ke. Gejau kuimo dapat mam kudu. Umang muka mak mungkin. Kopu kayak jelok jara lam munguk lu dengan kumayang. Hai gelikut pakai jelok lam munguk lu. Berah le rumah kimbang kau puput menanda puput kau puput. Berarti nyen pekan kejadian demikian karena tidak ada ilmu. Para salat sangat ringan, salat dengan ilmu diterima oleh Allah karena tidak tahu cara salat, bukan pahalanya yang dapat, tapi resikonya. Maka dari sekalian, pelajari ilmu fiqh di mana-mana. Walau kita sudah kuliah, walau kita memang sudah ada di kampus, kesibukan di kuliah memang luar biasa, sisihkan waktu untuk belajar ilmu agama. Apalagi sekitar ini saya lihat banyak-banyak ada pesantren. Di situ juga ada kawan saya, Abah Aminan, yang sudah almarhum. Ya, bisa situ juga. Alasan untuk menimba ilmu apalagi tinggal kita di kampus yang mayoritas sekitar kita ada balai atau pesantren, cari ilmu agama. Jangan sibuk di warung kopi, sibuk dengan HP. Ledadak pemuda orangnya sibuk dengan TikTok tu. Ada konten nang puai. Nan ladom engkau cewek biu bapi ubak kuat pi pelagor bapi yang pelagor biurina orang yang jualan obat kuat di HP perempuan. Kayak mana kita pesan obat kuat sama perempuan? Ada saya lihat bahasanya kotor-kotor sekali. Saya mau pesan satu bungkus, tapi perempuan. Ya, banyak kali habis waktu di warung kopi. Apalagi sekarang ada Piala Dunia, muka nggak boleh nonton. Saya juga pecandu bola. Saya pegang Argentina kali ini. Karena idola saya Messi. Di mana ada Messi, di situ idola saya. Jadi nonton boleh, tapi jangan gara-gara nonton Piala Dunia tinggal salat subuh, tinggal baca ilmu agama. Maka dari sekalian cari ilmu agama sekitar sini. Baca Al-Quran untuk menenangkan hati. Baca Quran. Baik runci danyo he kirim peng kenoi danyo habis peng tu baru kopi. Saya tahu kalian ini bukan orang kaya, bukan orang kelemuran. Saya sendiri dulu waktu menimba ilmu agama di Mudi, orang tua saya orang yang paling miskin. Karena kampung saya dasarnya di Bayu. Orang tua saya pekerjaan petani, tukang kebun.
Ya tupa semula maklum. Milo ya tupa semula bago. Ayah lu ya tupa macam bajak sawah. Tapi kenapa saya dimudi bisa ada ilmu agama yang banyak? Bisa ada S1 bukan karena orang tua saya orang kaya, tapi saya bekerja keras. Waktu saya di SMP dulu, di SMP Bayu, saya nggak pernah nongkrong di tempat-tempat yang muwazin, baca buku. Waktu saya disuruh kerja orang tua saya di kebun, saya bawa buku. Dirangkang, kalau istilah orang aja rangkang, baca buku saya. Maka saya dulu bahasa Inggrisnya bagus. Coba tanya sama guru-guru saya kalau belum kenal. Bahkan bahasa Inggrisnya ada yang nilainya 9. Dia lu bahasa Inggris. And how are you my friend? Dan dia lu. Ingat lu hotel nunjak ceramah Sabang tiga lonteh bahasa Inggris jamun dia lu. Upaya bebahat. Merumpa awak tulis Denmark. Halu je wajar bisu rot noen. Man hawal bahasa Inggris legai. Rot noen ke baca kan thi. Nunjak juinan. Ana bunda-bunda ini ring. Mang kada jenguk bunda apa bungai ke. Wantruh nam bawa tulisnya lu keun je. What is your name? My name is jawab. What do you country? Denmark. Ini yang kami bahan yang boleh. Habis modal saya bahasa Inggrisnya, udah lupa. Kenapa saya bisa dapat jatah S1? Bisa ada ilmu agama bertahun-tahun bahkan 25 tahun menimba ilmu agama di pesantren Mudi. Apakah orang tua saya orang kaya? Bukan. Tapi dengan nekat kerja keras. Belajar. Ya, tiap hari siang malam selalu belajar. Bahkan sampai subuh saya belajar. Waktu di SMP saya belajar. Waktu saya ditugaskan. Waktu saya bekerja di sawah, jaga burung pipit, saya bawa buku belajar. Waktu apalagi hampir ujian. Long waten jai gula. Thang dia berita absen. Antum pernah absen, antum pernah A. Ujian pernah lonjak nge umbira. Orang hantri umbira. Nyawa pejubui duri. Hah? Ngon birah jamu pandai payung mah. Begitulah keyakinan saya untuk menimba ilmu agama. Karena sistem long menyopo rencanakan perlu capai cara lebih dah. Yang dia hotel njak mudinya dengan yang malam ulang. Nyalu le rembu ihdan. Berdua malam yang kejaga sampai tahajud. Nyamula sampai subuh. Sampai subuh. Nyam kan bak buat dak, baik gula menanjit. Baik gula, nombor buku kau. Ngilam hotel lam tolong, nombor kita mulang. Azai hana hotel lain, hana le buku dibukat, mulang pelajaran. Dengan sebab inilah saya mendapatkan ilmu agama. Dengan inilah saya mendapatkan ilmu umum. Long kau urung si long urung kaya. Wate long na S1 wisuda nambah mbak ya. Sampai rei medalun. Ya, wate ku keun ku pe ulai dosun. Hai kau singai ku biaya. Tidak terbayang londuannya lah keluarga urung miskin dan kan urung memang dalam keluarga long urung birokrasi tapi damai kuliah S1. Maka adik sekalian, yakinlah belajar, ya, harus belajar betul-betul. Baik api wanda dengan api, baik api wanda dengan urinam.
Menaji urinang baik-baik wadai dengan uragam. Ya. Kalau dia menajai lo, baik-wadai dan yang ngamjai menjawab. Wadai pegak dikrepsi tengok mahanam pegak judul. Maka kegagalan kehidupan gedanya gara-gara persoalan judi, gara-gara persoalan pacaran, itu paling bodoh. Ya. Karena kehidupan gedanya, kehidupan kita, kehidupan masa emas yang lebih panjang. Maka berjuanglah kehidupan gedanya dengan pengorbanan kehidupan gedanya untuk keagama, untuk kebangsa. Maksud dan jak kenal, maksud lagi tinggal maksud apa roy purla atau tinggal langka. Nu bayangkan, orang cilung kubur kampung. Apa kerja orang tua saya? Saya hari ini ada Luk Semawe. Orang tua saya kerja apa? Ya. Wadah terbayangkan orang cikgu inoha uro kadang mendalam sawit. Mak kedanya kadang inoha uro mendalam lampu gop. Munya ini yang kita bayangkan. Nyokin kedanya yakin kedanya bukan bukan tak jaga rawat. Maka dari sekalian yang kedua itu ilmu fiqh. Yang ketiga tasawuf. Untuk apa tasawuf? Ilmu pagar diri supaya ibadah yang sudah kita bangun dengan ilmu bisa selamat dengan ada tasawufnya. Kita banyak bersedekah, banyak berzikir, tapi kalau tidak ada ilmu tasawuf, hilang pahalanya. Sudah kita bersedekah, ya pegah-pegah dia bago ilmu nak bersedekah una waribai. Panen dalam pahala. Ilung nak kuiri buklam dari bego. Anali bakat, anak tasawuf. Maka dari sekalian tasawuf. Dah tasawuf. 10 perkara. Penyakit hati yang baik nak upat mengupat. Bila kita mengupat orang lain, pahalanya batal pahala ibadah. Apalagi yang kita upat para alim ulama. Hukum mengupat ada 2. Pertama dosa kecil, yang kedua dosa besar. Yang kita upatkan kepada orang biasa, hukumnya dosa kecil. Kalau yang kita upat orang-orang ahli ilmu, hukumnya dosa besar. Apalagi upatnya 2 hak. Yang pertama itu hak Allah, yang kedua hak manusia. Hak manusia baru dimaafkan oleh Allah, kita maaf pada manusia itu sendiri. Itu yang sudah denak kau, dia gila masjid dia lagi ampun, hang rumah, mohon lagi mah baurnya. Ya. Maka dari sekalian, daun mata muda, cinta ulama. Tegedi dunia luar, na urang yang caci maki para alim ulama, yang beruh rawon. Beruh rawon. Biasa urang yang caci maki ulama, nyo anak hana puharap je ulama. Monya gedanya lam ade cinta kepada alim ulama. Inyan cinta gedanya dalam hati itu ibarat doa. Satu saat nanti ada keturunan kita yang jadi para alim ulama. Orang tua saya bukan ulama, orang biasa. Saya cari informasi kenapa saya bisa masuk pesantren, padahal keluarga saya bukan ulama. Rupanya orang tua saya sangat mencintai para alim ulama. Di mana ketemuan dengan ulama, selalu kasih uang, kasih sedekah, kasih minum. Padahal orang tua saya orang miskin, tapi sah jumpa para ulama, dia kasih sedekah. Maka mungkin dengan berkat
cinta orang tua saya pada alim ulama, maka saya masuk dalam pesantren. Bahkan saya 25 tahun dalam pesantren Nuri. Itu merupakan hasil buah kecintaan orang tua saya terhadap para alim ulama. Bahkan kepegah dalam sebuah kitab, walau tidak jauh, menyempurna ketanya anak DJ ulama, nyanyi bahasa Aceh. Munya ketanya ingin anak kita jadi alim ulama, nyan benar lang gambar putu ulama lang gambar. Oh wadai kena mentuduh ulama le, jengo ulama, ulama yang dari ulama yang gandum, lagi abibar kan, baik gelong nya hilong mana. Nyan guna putu ulama dek. Wadet kena dong uragam nang sam sedugo. Bayangkan pada ulama nyo satu sah anak je ulama. Pakot cinta kedanya wadet sam sedugo. Ya, kan? Ya, oh karabe ote ya. Hampir habis waktu materi. Maka kesimpulannya apa? Adik-adik sekalian, cinta para ahli ulama. Cinta para ahli ulama merupakan ibadah. Ulama waris Nabi. Bila kita mencaci para ahli ulama, itu merupakan azab Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Maka dekat dengan para ahli ulama. Cari ilmu para ahli ulama dan hargai para alim ulama. Dengan kita cintai para alim ulama, kita mencari ilmu para alim ulama, dengan berkat para alim ulama, mungkin perkembangan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dekat dengan ulama. Pemimpin yang hanya dekat dengan ulama juga akan gagal dan hanya sukses. Maka pemimpin yang dekat para ahli ulama nyo akan sukses, karena ulamanya adalah ibarat tembok dalam sebuah negara. Maka kokohnya negara dengan ada ilmu para ahli ulama. Gagalnya negara, hancurnya negara akibat masyarakat dan pemimpin menjauh daripada para ahli ulama. Maka adik sekalian, dimanapun anda berada dan dimanapun dan kapanpun, dekatlah dengan para ulama, cinta para ulama. InsyaAllah dengan cinta para ulama kita akan diberkahi oleh Allah SWT. Bagaikan doa kita cinta para ulama, InsyaAllah dosa nanti generasi kita ada yang jadi ulama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan materi. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, mungkin akan dimediasi oleh MC kita. Nah, di belakang untuk bertanya. Orang kepuji, anak mencinya tema, dumpu je ni, enggak? Silakan. Terima kasih sebelumnya kepada Bunda Utama lagi telah menyampaikan ada usia kepada ini dalam sore. Sebelum kita berikan sesi tanya jawab kepada mahasiswa-mahasiswi, kita berikan dulu kepada dosen kita. Melihat beberapa pertanyaan. Saya merasa malu ya mahasiswa-mahasiswi dan apalagi doakan mahasiswa yang saat ini mungkin belum ada apa-apanya telah akan menjadi orang yang mudah hebat pula dan membantu alam. Tapi langsung saja tema waktunya ada 7 pertanyaan. Oh ya nggak apa-apa. Ya. Apa itu strategi dunia dan strategi